Kita ini bukan pendukung individu, melainkan mendukung sikap, perilaku, pemikiran yang sesuai cita-cita bangsa. Kita mendukung si A, si B, capres A, capres B, capres C sepanjang masih dalam koridor atau aturan yang berlaku. Ya sah-sah saja. Pak Jokowi tidak perlu khawatir. Lah nek melenceng apa ya mau dibiarkan, ditekne wae. Ya kan mesti dikasih tahu, dikasih peringatan, dikasih masukan. Ya Om Begawan tuh dari dulu ya begitu. Mendukung Pak Jokowi sejak tahun 2004 loh saya ini. Dari wali kota, gubernur, presiden, sampai 2 periode loh. Nah, menggo ya Om Begawan punya kewajiban untuk memberikan pemahaman, memberikan masukan nek dirungokke loh. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, ngopi di politik. Ini kembali saya mau ngomongin tentang Pak Ganjar Pranowo, capres idola anak muda, idolanya generasi Z, generasi milenial. Lah nampaknya tudingan penegakan hukum pemerintah itu sama Pak Ganjar diberi nilai 5. Itu membuat kubu Prabowo Gibran itu meradang, marah-marah itu, rame-rame kemudian menuding kalau capres urut nomor 3 itu mengada-ada, gawe-gawe kalau bahasa Jawanya itu. Lah kok marah, karepe piye? Bukankah itu bisa kita lihat dengan kasat mata? Masyarakat pun yang paling bawah, petani, tukang becak aja tahu kok bahwa penegakan hukum di sekarang ini amburadul. Sekarang ini soal hukum semua jadi rungkat. Kayak lagunya Cak Nanan itu. Rungsep, ruwet, runyam pokoknya. Ya wajar dengan angka yang diberikan Pak Ganjar nilainya 5 itu. Indeks prestasinya itu D. Merah itu lah. Sengkarut hukum timbul di mana-mana di Indonesia itu. Orang ngendi-endi ra cetha. Lah kok dikasih nilai merah nggak terima moh. Ya mau tahu apa aja yang jadi masalah hukum sekarang ini. Ayo kita bahas supaya masyarakat paham, tahu. Putusan MK jelas berpolemik. Sampai Pak Anwar Usman tuh dilorot, diplotrokke. Dicopot dari jabatan ketua MK. Lalu ada ketua KPK Pak Firly Bahuri yang diperiksa Polda Metro Jaya. Sampai Dewan Pengawas KPK sudah mengagendakan, mengklarifikasi kasusnya. Kurang apa? Masih ada kasus tuh, Wamenkumham diduga menerima gratifikasi. Itu saja. Yang enggak banyak tuh kasus Menkominfo, Johnny G. Plate, Mentan Sarul Yassin Limpo. Yang sekarang ini mulai diproses di pengadilan. Itu menambah deretan bukti lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, yang kabar proses perkembangan kasus hukumnya tiba-tiba hilang, lenyap. Nah, tudingan Menko Perekonomian terlibat dalam impor minyak sawit. Siapa itu Menko Perekonomian? Tahu nggak itu? Kan pernah diperiksa oleh Kejagung itu. Iya, KPK belum lama juga menggeledah Kementerian Perdagangan terkait impor gula. Siapa Menteri Perdagangan? Tahu nggak? Lah kok kayak sulapan ae, mak bus-bus hilang beritane, hilang angine. Apa karena Golkar dan PAN dukung Gibran, makanya KPK dan Kejaksaan menghentikan penyidikan? Apa ngono? Ya masyarakat punya hak untuk mereka-reka untuk berpendapat tentang hal tersebut. Apa dianggapnya bila tidak diteruskan, tandanya tidak cukup bukti? Apakah ini semacam sandiraan? Tersandera, ancaman atau tekanan bagi mereka, bagi Menteri Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Oh, jangan salah ini. Jika dihentikan harus ada pernyataan resmi, ada bukti kuat, dan ada 2 institusi penegak hukum tersebut belum pernah menyatakan jika Pak Erlangga maupun Pak Zulhas tidak terbukti terlibat. Loh kenapa? Pak Johnny G. Plate, Menkominfo, dan Pak Syahrul Yassin Limpo Mentan tetap lanjut diproses. Yang 2 ini enggak. Ngapain? Sama-sama menteri ya.
Orang menghubung-hubungkan jadinya, keduanya kader Nasdem. Dan Nasdem punya capres sendiri gitu. Ya wajar lah. Masyarakat akhirnya menghubung-hubungkan seperti itu. Mengapa ada perlakuan beda? Banci D, banci ladan kalau bahasa Indonesianya itu. Mau bilang penegakan hukum gak tebang pilih nih kayak ngono. Ya faktanya ya cetha welo-welo, kasat mata. Semua masyarakat bisa lihat. Faktanya jelas terlihat mata di depan mata masyarakat. Bangsa Indonesia itu disuguhi fakta hukum yang ruwet, rungkat, nguyek. Nah, jadi mestinya penegakan hukum itu berjalan apa adanya, harusnya tidak tebang pilih, orang ngisor dhuwur, orang samping kiri, orang melarat sugih, orang menteri dan sebagainya. Sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga kayak kita ini berpikir positif. Ini ada kaitannya dengan Pilpres akhirnya. Pikiran kita itu jangan salahkan kami punya pikiran ke sana. Nah, kembali soal pemberitaan rapot merah tadi. Balik ya, Pak Ganjar kasih rapot merah ini. Sudah jelas loh bahwa angka 5 yang diberikan Pak Ganjar bukan angka ngawur. Itu ada datanya, hitung-hitungan, bukan asal nyerang. Bandingkan dengan periode pertama Pak Jokowi. Siapapun terseret kasus, ya diproses. Ora enek sing ora, kasus sikat. Nah, dalam 2 periode jadi presiden, periode sekarang ini malah jumlah menteri atau wakil menteri yang berurusan hukum malah nambah oke. Nah, pada periode pertama menteri yang tersandung korupsi ada Imam Nahwari yang jadi Menpora itu, berasal dari PKB. Lalu yang kedua ada Pak Idrus Mahram, menteri sosial yang berasal dari Golkar. Nah, di periode kedua ini sudah ada 4 menteri loh. Dan 1 wakil menteri yang tersangkut kasus. Lah kok dilalai ya semua urusannya tentang korupsi. Heran aku. Menteri loh, nyekel duit kokean lali loh. Makanya mau dikasih angka berapa dengan banyaknya kasus begitu tuh? Angka berapa? Angka 7, angka 8 atau 10. Kan ya malah aneh itu. Ya jika memang kita anti korupsi, seorang wakil menteri tersandung kasus saja itu jelas prahara besar bagi bangsa ini. Nah, ditambah IPK kita. Ingat ini, IPK kita ini. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif loh. Kok ya cah kuliahan wae. Nggak malah bingung IPK itu apa itu loh. Nah, IPK itu adalah indeks persepsi korupsi. Nah, IPK kita itu angkanya turun, makin turun IPK kita ini. Tandanya makin banyak korupsi. Tahu nggak? Paham nggak? Nah, penilaian makin lemah penegakan hukum, orang waton muni Pak Ganjar itu. Ning muni nganggo waton, tidak asal bicara, tapi bicara itu ada alasan atau dasar argumentasi. Lah Pak Ganjar tuh wong cerdas kok. Ora asal ngomong lah. Usai Pak Ganjar menyebut nilai 5, nilai merah. Weh, kubu sebelah rame-rame nyerang Pak Ganjar itu. Misalnya itu, Bang Habibur Rahman itu, yang bilang kalau nggak ngerti maksud Pak Ganjar menjelekkan pemerintah saat ini. Orang ngerti piye? Lah karena Bang Bib menyandingkan dengan tingkat kepuasan publik pada pemerintah yang juga tinggi katanya. Bang Habibur Rahman. Soal kepuasan publik, soal PDIP jadi pendukung pemerintah, posisinya sekarang berbeda dengan sebelumnya. Lah iya no, lah benar PDIP akan mendukung hingga masa jabatannya Pak Jokowi itu berakhir. Tapi bila ada kasus-kasus hukum, tindakan yang melawan hukum, penilaian pada penegakan hukum, ini 2 hal yang berbeda. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Itu saya ngomong Pak Prabowo loh. Lah ibaratnya begini, saya contohkan ini. Anak berpamitan mau budal sekolah. Budal tau enggak? Berangkat sekolah. Kita kasih uang saku. Nah, kita doakan, kita pesan hati-hati ya di jalan le, nduk gitu. Lah di sekolah dia berkelahi, gelut itu loh. Mukulin temannya atau nyontek waktu dikasih soal guru. Atau tidur saat pelajaran. Apa kita mau diem aja? Kalau tahu hal itu terjadi. Termasuk bila guru atau sekolah menghukum anak kita akibat perbuatannya. Kita akan tutup mata. Bela anak kita. Anak kita salah dibela. Lah nek Om Begawan ya enggak. Ya ora. Ya silakan hukum anak sesuai kesalahannya. Sesuai SOP-nya guru untuk mendidik anak-anak siswanya. Yang jelas hukuman harus mendidik. Kan ya ngono. Kan ya begitu. Paham enggak? Lah ini loh.
Lah apa berarti seandainya sekolah memberi sanksi, tandanya kita nggak dukung anak kita? Ya enggak toh. Ayo ini, mendukung itu lihat konteksnya, lihat apanya dulu. Kita ini bukan pendukung individu, melainkan mendukung sikap, perilaku, pemikiran yang sesuai cita-cita bangsa. Kita mendukung si A, si B, capres A, capres B, capres C sepanjang masih dalam koridor atau aturan yang berlaku. Ya sah-sah saja. Pak Jokowi tidak perlu khawatir. Lah nek melenceng apa ya mau dibiarkan, ditekne wae. Ya kan mesti dikasih tahu, dikasih peringatan, dikasih masukan. Ya Om Begawan tuh dari dulu ya begitu. Mendukung Pak Jokowi sejak tahun 2004 loh saya ini. Dari wali kota, gubernur, presiden, sampai 2 periode loh. Ada minggu ya Om Begawan punya kewajiban untuk memberikan pemahaman, memberikan masukan nek dirungok. Oke loh. PDIP atau bahkan Pak Ganjar seumpama itu. Tapi yo ketoke yo jika terpilih jadi presiden atau Pak Mahfud jadi wakil presiden, njuk kebijakannya tidak berpihak pada rakyat. Ya Om Begawan akan kritik dengan keras. Orang peduli itu. Jadi yang didukung itu sikapnya, bukan individunya. Nah, marilah kita memisahkan mendukung fokus pada perilaku, sikap dan keberpihakan. Bukan orangnya, udu wonge, udu asal muasalnya. Dengan begitu, bila ada perubahan pada orang yang kita dukung, kita tidak akan begitu kecewa. Nah, di sisi lain, Begawan tidak beban mengkritik orang yang pernah didukung. Ya kayak Pak Jokowi ini, nggak beban. Kalau memang sudah nggak baik untuk kepentingan kita, dengan melakukan hal-hal yang menabrak-nabrak hukum ya nggak masalah. Tetap Om Begawan akan kritik. Ya satu hal penting. Dalam mendukung atau tidak mendukung seseorang tidak melibatkan perasaan. Justru rasionalitas, nalar, logika. Itu sehingga kita tidak beban bila mengkritik orang yang kita pernah dukung. Melibatkan perasaan dalam mendukung hanya layak kita berikan pada pasangan dan anak-anak saja. Tidak melibatkan perasaan akan menguntungkan bila mana orang itu kemudian berubah, balik kanan, ganti, ditinggal misalnya. Oh kita tidak kecewa akhirnya. Nah bukan hanya Bang Habibur Rahman saja yang menyorot pernyataan Pak Ganjar, saya nyerang itu. Nah Bang Nusron Wahid dari Golkar bilang, penegakan hukum merah itu jadi tanggung jawabnya Pak Menko Polhukam. Oh, lah piye? Karepe nuduh Pak Mahfud, lah piye ora cetha ini lho. Gini loh Bang Nusron. Kewenangan penegakan hukum ya di menteri yang bersangkutan, termasuk ada di Kapolri, pada Kepala Kejaksaan Agung, juga Ketua KPK. Lah Pak Mahfud itu kan hanya mengkoordinasi saja, Menko namanya. Lah Pak Mahfud bila ikut cawe-cawe, lah mbok itu menteri atau kepala institusi penegakan hukum, ya mundur saja harusnya. Penak men. Gaji dia yang nerima kok, kerjaan nggak beres, yang salah Pak Mahfud. Oh, cetha ini. Lah buat apa masih jadi kepala Kejaksaan Agung? Masih jadi ketua KPK atau Kapolri? Masih bisa diintervensi oleh pihak lain. Yang beginian ini Pak Mahfud sudah putus urat takutnya itu. Oh, kedelir umum itu. Namun apa mereka berani? Seperti Pak Mahfud. Untuk des. Semua diselesaikan tanpa tedengaling-aling. Nah, komentar lain diberikan juga itu. Oleh Pak Viva juga dari PAN. Wah, ini keroyokan ini. Iya, dari Gerindra, PAN, Golkar. Lah Pak Viva ini bisa memahami penilaian rapor merah penegakan hukum. Ya, rodok memahami. Malah Pak Viva bela capres PDIP loh itu. Wah, dengaran ini. Serta tidak dihubung-hubungkan sama kekecewaan Pak Ganjar karena tidak didukung oleh Pak Jokowi. Ora masalah. Nah, ini yang bener kayak gini nih. Masa sidik-sidik dihubung-hubungkan, digathuk-gathuk memang kondisi penegakan hukumnya lagi mubal kabeh, lagi ruwet kabeh, lagi rungkat, ora cetha kabeh lah. Nah, gimana itu pandangan PSI itu? Sebagai partainya Kaisang ini. Yang penting itu penilaian dari rakyat katanya. Sebab rakyat itu objektif menilainya.
Yang bilang begitu tuh Raja Juliantoni itu. Nggak salah sekjennya itu. Nah berarti Om Begawan sebagai rakyat, ya setuju itu apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Lah memang sekarang penegakan hukum malah kacau balau gitu. Iya kacau balau nih. Kacau beliau, kacau balau. Ya kayak ditinggal begitu saja lah. Orang diurusi itu. Nggak diurus dan diperhatikan. Kekecewaan Om Begawan pada Pak Jokowi otomatis bertambah kalau seperti ini. Ada nuansa berbeda. Waktu periode pertama dengan periode kedua. Yang meskipun jabatan itu mau berakhir, selayaknya Pak Jokowi tetap memberi perhatian penuh pada semua itu. Termasuk penegakan hukum. Masa sih memperhatikan yang menguntungkan anaknya saja. Kan ya lucu tuh. Fasilitas gaji tunjangan jabatan Pak Jokowi nggak dikurangi. Meski jabatan itu mau selesai. Bener Pak Jokowi. Berkepentingan dengan anaknya terpilih. Sampai mengupayakan berbagai hal. Biar suaranya nambah. Lah ya toh. Sampai mengupayakan berbagai hal. Biar suaranya makin banyak. Namun hukum mesti tetap tegak berdiri di bumi pertiwi ini. Kalau gitu ini pesan Om Begawan. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Jangan kurangi bahagia Anda. Dadah.